Jadi mungkin kalian yang waifunya Hutao lagi mikir-mikir sekarang. Apakah beli HP overprice karena limited edition, impor dari luar negeri, itu worth it? Jadi kalian para perwaifuan Hutao mungkin lagi mikir nih sekarang. Sebagai orang pembuang uang, gua sebagai pembuang uang handal demi waifu Sucrose punya pendapat. Hai, Jared Fajrianto dari Ghostis Comic di sini, dan di sini gua bakal sharing-sharing buat kalian yang mungkin baru aja kena mental ekonomi gara-gara habis lihat ada rilisan HP baru. Nah, buat yang belum tahu, jadi ya seperti tahun lalu, tahun ini Genshin lagi ada collab lagi sama OnePlus untuk ngeluarin HP kolaborasi antara Genshin Impact dan OnePlus ini. Yang kalau tahun lalu itu temanya bareng Sucrose, sekarang temanya bareng Hutao. Dan HP-nya pun beda. Kalau yang tahun lalu itu OnePlus 9RT, 9RT. Kalau yang tahun ini itu OnePlus Ace Pro. Dan harganya juga rada beda sih. Jadi kalau misalkan yang Sucrose itu kalau nggak salah ya 3.800 yuan. Yang nyampe ke sini itu kemarin ya. Kalau gua sendiri udah dengan dengan IMEI terus ya, bea cukai dan kawan-kawan itu 15 jutaan. Yang sekarang itu yang Hutao ini 4.299 yuan ya. Dan pastinya kalau kalau misalnya dibawa ke sini pasti lebih mahal dari 15 juta lah kira-kira. Ya mungkin 18 atau ya 18 17 jutaan kali ya, atau bisa lebih. Tapi aspeknya juga lebih bagus. Kalau misalkan tahun lalu itu 12 GB RAM, 256 GB ROM, terus si prosesornya itu 888. Kalau yang tahun ini dia 16 GB RAM, 512 GB ROM sama Snapdragon yang 8 Plus Gen 1. Tapi di sini gua nggak bakalan bandingin dengan HP-HP lain yang speknya mirip-mirip gitu ya. Maksudnya merek lain, karena ya lu beli limited ya udah pasti kan harusnya lebih mahal dong, karena pasti ada embel-embel yang lainnya. Tapi di sini gua terutama bakal bandingin si bonus-bonusnya itu dibandingin sama bonus yang Sucrose tahun lalu. Apakah lebih bagus, lebih worth it, atau apakah malah lebih Nah, kalau misalkan kalian ketinggalan nih kemarin kayak ada collab antara Sucrose sama OnePlus. Nah, itu gua tahun lalu gua unboxing juga di situ karena gua ya dikalahkan oleh nafsu untuk melengkapi Sucrose selengkap mungkin dibanding gua makan enak atau enggak beli laptop baru atau beli PS5 baru atau apalah gitu kan. Anyway, ya kalau misalkan kalian pengen lebih tahu lagi bonus-bonusnya secara detail kayak gimana, kalian bisa klik link di bawah kalau misalkan pengen lihat unboxing dari gua sendiri. Dan kalau misalkan kalian suka sama unboxingnya, jangan lupa subscribe. Gua jarang banget promosiin diri gua sendiri, jadi kayak cringe sendiri. Ya udah biarin dah. Subscribe guys, subscribe. Nah, tapi buat kalian yang nggak mau buang 20 menit untuk ngelihat orang unboxing, gua mungkin bakal kasih summary-nya aja lewat foto yang dari official Genshin-nya. Jadi kita dapat HP, ya ini kan collab HP ya. Kalau misalkan nggak dapat HP, gimana gitu. Ini kan bukan kayak collector edition video game. Ya, jadi dapat HP dan isinya itu ada tim khusus di OS-nya itu, lalu dapat casing, dapat cooler, dapat amplop yang isinya itu kayak kode-kode untuk Mora dan timnya juga. Terus dapat ekstra pembungkus untuk si kotak HP-nya itu, yang by the way itu yang bagian merahnya itu cuman kayak kotak OnePlus biasa, nggak ada embel-embel Genshin-nya. Jadi mereka kayak ngasih sleeve khusus untuk biar kelihatan ada Sucrose Edition-nya. Terus dapat poster A4 dan dapat pin, dan yang paling menarik itu yang dapat kayak semacam pop-up diorama gitu. Dioramanya dari kertas, dan gua udah komplain berkali-kali, misuh berkali-kali kalau ini tuh susah banget untuk diberdiriin. Jadi kayak kalau mau dipajang itu kayak belakangnya harus ditempelin sesuatu biar nanti dia enggak tahu-tahu nutup lagi. Itu entah gua doang yang kayak miss apa gitu yang bisa bikin dia tegak, tapi selama ini gua udah otak-atik, gua nggak bisa bikin dia bener-bener tegak dan nggak nutup sampai ada yang yang nahannya atau enggak gua tempelin sesuatu di belakang. Jadi yang tahun lalu ya Sucrose dapetnya yang kayak gitu. Menurut gua kayak
lucu, oke, menarik, tapi kayak dibandingin limited edition yang lain, yang misalkan dari Oppo, misalkan dari yang kayak Conan atau enggak yang kayak Gundam, ini underwhelming. Kenapa? Karena dari apa yang gua dapet, gua mikirnya itu adalah ya, mereka tuh bisa lebih dari ini, tapi kelihatan banget mereka kayak ambil aman dulu. Kayak pinnya itu pun pin yang biasanya dijual secara publik gitu, yang bisa dijual satuan, pinnya itu persis kayak gitu. Jadi kayak kerasa kayak ini kita ambil yang gampang dulu lah gitu untuk dijadiin bonus. Terkecuali ya bagian si pop upnya itu yang menurut gue yang paling wah, dan itu pun masih ada minusnya. Kenapa? Yang tadi itu. Dan yang paling gue sayangkan itu di bagian Sucrose ini adalah HP-nya sendiri nggak ada motifnya. Ya jadi itu cuman yang 9RT, terus ya belakangnya polos warna hijau. Ya tahu-tahu cuman kayak Sucrose kan Anemo, dia warna hijau. Ya udah kita ambil dari stok, itu aja jadiin HP-nya. Nah, untuk Hutao ini ada 2 poin yang buat gua udah cukup bikin ini lebih menang lah dibandingkan yang Sucrose tahun lalu. Yang bikin gua, kenapa Sucrose gak kayak gini tahun lalu? Yang pertama jelas-jelas itu HP-nya sendiri. Si case yang bawaannya, bukan soft case-nya, itu udah ada motif Hutao-nya, motif khusus lah. Jadi kayak lu gak akan bisa dapat HP bermotif kayak gini lagi di sana, di luar gitu, selain kalau misalkan beli yang Hutao kayak gini. Dan kalau misalkan yang gua pakai dan nggak pakai casing, orang pun tahu langsung bahwa ini tuh wow, special edition. Wow. Karena kalau misalkan soft case-nya doang yang bermotif spesial, itu kayak soft case itu nggak terlalu nggak terlalu sulit untuk direplikasi. Jadi kalau misalkan kita pakai soft case, kayak orang mikirnya ini paling bikin atau gimana gitu kan. Tapi enggak, orang susah banget untuk bikin ya HP-nya sendiri yang bermotif. Paling enggak kan pakai stiker gitu, atau lu cat sendiri. Jadi dari situ pun udah bikin si yang Hutao ini jauh lebih worth it dibanding yang Sucrose. Dari segi kayak specialnya ya, specialty-nya, terus kayak keunikannya, dan ya embel-embel limitednya kelihatan atau enggaknya. Wah, gua lebih suka di bagian Hutao ini. Dan satu lagi itu bonusnya, si plakat 3 dimensinya itu yang mungkin sekarang jadi pengganti si pop up-nya si Sucrose itu ya. Itu jauh lebih enak untuk dipajang. Karena gini, yang si Sucrose itu kan dia itu si pop up-nya itu nyatu sama dusnya. Jadi kalau misalkan gua nih mau majang si pop up Sucrose-nya, gua harus majang sama dus-dusnya juga. Dimana dusnya itu kan tebel banget. Jadi kalau misalkan gua pengen pajang pop up-nya doang nggak bisa, gua harus sama dusnya dan harus nyiapin space yang lebih tinggi dari biasanya. Dimana kalau misalkan gua ngepajang pop-upnya doang, ya nggak usah mikirin space yang lebih tinggi gitu. Dan gua bisa majang dusnya terpisah sama si pop-upnya. Nah enaknya kalau yang Hutao ini, lu bisa lepas si plakat akriliknya itu terpisah dari dusnya. Lu bisa cabut, lu bisa pajang plakatnya doang. Ya atau apa ya, gue mau nyebutnya diorama, akrilik, ya pajangan. Nah lu bisa pajang itu secara terpisah dari si dusnya. Jadi bener-bener lebih fleksibel lagi untuk majang itu. Nah belum ke bagian bonus-bonus kecilnya. Tadi kan gue bilang kalau yang Sucrose itu berasa kurang maksimal dan kayak setengah-setengah gitu ya. Jadi kayak underwhelming karena apa? Karena mereka tidak full bener-bener nge-custom hampir semuanya untuk bertema Sucrose atau kayak Genshin in general. Misalkan contohnya nih, chargernya aja. Chargernya sendiri kalau yang punya Sucrose itu charger stok, polos, warna putih. Kayak ya lu mau beli charger pengganti, ya bisa lu dapat persis kayak gitu tanpa harus beli HP-nya lagi atau si limited edition-nya lagi. Ya lu bisa beli charger cadangan gitu lah yang benar-benar persis kayak gitu atau nggak mirip. Nah, kalau misalkan yang si Hutao ini dia chargernya punya motif. Lihat aja kan ada kayak motifnya itu. Ya itu tuh sekecil itu pun kayak berpengaruh banget buat ngerasa bahwa feel-nya whole package-nya itu adalah special edition, bukan cuman beberapa doang. Dan detail kecil juga. Kalian tahu kan yang SIM ejector itu, si jarum kecil yang kayak kadang-kadang lu buat colok terus buang. Karena ya itu kan kayak cuman kayak
apa ya, bongkahan kayak perintilan besi biasa gitu kan. Jadi kayak lu nggak ada apa ya, nggak terlalu bisa menganggap itu sebuah hal yang spesial karena itu ya kayak cuma kayak macam peniti jarum kayak gitu-gitu. Dan yang di Sucrose pun dia juga cuma ngasihnya ya udah kayak SIM ejector HP-HP pada umumnya. Sekarang lihat yang versi Hutao, SIM ejectornya dia Staff of Homa, which means kayak oh gua sangat-sangat mengapresiasi yang sebenarnya ini tuh hal kecil. SIM ejector yang mungkin orang anggap ini ya sekali pakai buang atau enggak kelupaan gitu kan. Tapi ini diganti jadi Staff of Homa, bikin si perintilan besi kecil itu jadi sebuah collectible yang bener-bener bisa apa ya, berharga gitu loh. Lu nggak mau bikin ini hilang. Ini tuh bagian dari limited, bagian dari experience limited editionnya. Itu yang bikin gue sangat-sangat apresiasi yang bagian Hutao ini. Dan yang gue sayangkan dari bagian Sucrose. Terus untuk bonus merchandise-nya sendiri, mereka upgrade banget. Dari awalnya itu cuman pin pasaran yang kayak lu bisa beli satuan. Jadi kayak gue punya dua-duanya. Jadi gue punya yang pin satuan itu dan pin dari si OnePlus ini itu sama persis. Jadi kayak gak ada bedanya. Tapi di Hutao ini dia actually ngasih satu figur kecil. Si hantunya siapa itu namanya? Butao, Jaretao, yang actually ini nggak tahu ya. Gua nggak update atau kayak gimana. Takutnya gua salah. Ini tuh cuman ada di si limited edition OnePlus ini. Lu nggak bisa beli di tempat lain. Meskipun ya mungkin adalah yang mirip-mirip gitu ya. Tapi ya ini tuh unik, ini tuh eksklusif di sini dan itu tuh lebih berarti lagi dibanding ya pin pasaran tadi. Jadi lebih upgrade, jauh lebih upgrade. Jadi kesimpulannya terkait ya apa perintilan-perintilan bonus dari kolaborasi yang Hutao ini dibanding dari Sucrose itu adalah mereka kelihatan banget waktu bagian Sucrose mereka masih ragu-ragu untuk full on gitu ya, untuk kayak langsung jor-joran untuk rombak semua si apa ya bagian-bagian HP-nya itu untuk bikin experience yang Genshin Impact banget, terutama Sucrose banget. Jadi experience collector editionnya itu masih belum terlalu penuh, belum terlalu full. Tapi di Hutao ini mereka belajar banyak hal kali ya, dan mungkin lebih pede lagi karena wah yang Sucrose kayaknya laku banget nih. Jadi ya udah kita bener-bener jor-joran aja. Plus yang mungkin ada kayak kesenjangan rarity kali ya. Wah Sucrose cuma 4 bintang, kita nggak usah bikin yang terlalu wah lah. Wah Hutao rarity-nya bintang 5. Kita harus bener-bener bikin yang wow Hutao banget. Jadi ya kalau dibandingin jauh lebih worth yang punya Hutao. Dan harganya pun menurut gua make sense. Dan ya emang bener-bener apa ya mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Dan apalagi dari yang sebelumnya. Dan balik lagi kalau kalian punya duit dah kayak Sultan mah ya gas aja lah ya kali ya. Nah sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah kalau HP-nya dipakai kayak gimana? Karena kan ini hitungannya HP yang diambil dari luar negeri, dimana distributornya itu ya nggak ada distributor resmi di sini. Jadi kalau misalkan lu pakai HP-nya, lu akan dapat HP yang emang didesain untuk dipakai oleh orang-orang Tiongkok. Jadi make sure paling pertama adalah lu bisa mengurus emailnya dulu, atau enggak cari orang yang bisa ngurusin emailnya itu. Ya belum termasuk ya bea cukai dan kawan-kawan ya. Yang gua beli kemarin sih gua udah dapat orang yang bisa ngurusin semua itu. Jadi gua tinggal bayar tok dan gua bisa langsung pakai HP-nya. Nah, next gua bakal sharing pengalaman gua pakai HP OnePlus ini yang langsung diambil dari dari Tiongkok, dan gua pakai sebagai ya daily driver, sebagai ya HP sehari-hari. Pertama, kalau lu sayang sama tema bonusnya, jangan install ulang ke Global ROM, karena itu si timnya itu yaitu bakal bisa dipakai di OS aslinya aja. Jadi yang OS asli yang lu dapat itu OS-nya OS Tiongkok. Kalau lu bodo amat ya udah silakan install ulang. Tapi kalau misalkan lu mau stay untuk dapat tim eksklusifnya itu, ya lu harus bisa menerima nasib bahwa kalian memakai HP Tiongkok dan mendapatkan hal-hal yang
ya orang Tiongkok experience. Yang paling kerasanya adalah gak ada Google Play. Kalian harus download sendiri Google Play-nya pakai APK. Dan itu pun udah kalian download, itu pasti akan sering ada error-error di mana kayak gak bisa kebuka Google Play-nya. Pasti ada kayak error-errornya itu. Harus di refresh, tetap gak bisa. Itu harus di force close dulu. Baru kalian, kalau hoki, kebuka Google Play-nya. Kalau nggak hoki, bakal ada error lagi. Itu yang sering gue alamin. Dan gue sampai sekarang belum tahu gimana caranya biar bisa ya, lebih lancar lagi. Lalu kedua, asistennya pakai Brino. Ya itulah pengganti Siri sama Google Asistannya di sini. Itu dia pakai yang namanya Brino dan by default itu bahasa Mandarin. Dan kalau misalkan tombol power kalian kepencet nih kayak misalkan hampir 1 detik gitu, itu bakal keluar si Brinonya itu dengan bahasa Mandarin yang gua tidak mengerti. Itu bisa dimatiin di setting. Jadi ada setting khusus untuk Brino. Nah itu tuh jadi bisa dimatiin buat kalian itu kalau misalkan kepencet tombol powernya itu nggak akan bangun si Brinonya itu. Dan ya kalian bisa juga download Google Assistant kalau misalkan kalian udah download Google Play. Tapi ya jadinya nggak kayak HP-HP lain yang kayak oh udah by default udah pakai Google Assistant atau enggak pakai apa yang punya mereka yang bahasa Inggris gitu asistennya gitu, kayak Samsung kan punya sendiri kalau nggak salah. Terus ya kalau awal-awal kalian mulai pakai HP-nya bakal banyak bloatware aplikasi-aplikasi Tiongkok ya, Alipay atau ya Team Store-nya pun Team Store bahasa Mandarin atau enggak ya apalagi ya apa namanya Weibo. Nah itu ya kalian PR lagi untuk kayak ngapus-hapus itu kalau misalkan kalian nggak butuh yang kayak begitu. Terus dari tim eksklusifnya sendiri ya at least dari gua ya kayak yang di Sucrose itu masih ada sisa-sisa bahasa Mandarin yang sampai sekarang nggak bisa gua ubah. Nggak tahu sih kalau misalkan yang Hutao itu bakal ada kayak gitu atau enggak, misalkan kayak tanggalnya pakai format Mandarin atau enggak ada kayak quick settingsnya, kalau misalkan ada temanya itu dia ada quick setting gitu-gitunya tulisannya masih bahasa Mandarin dan gue masih belum bisa ngeganti itu padahal sistem language gue udah English. Makanya ya kalau misalkan kayak gua yang nggak terlalu peduli dengan itu, yang penting temanya lucu ya silakan aja nggak masalah. Cuman mungkin buat kalian yang mungkin perfeksionis atau enggak OCD ya itu mungkin bisa dipikirkan. Tapi untuk sebagian besar pemakaian gua lancar-lancar aja sih, kayak sinyal pasti dapat, terus wifi juga nggak masalah. Mau pakai aplikasi-aplikasi Google pun masih masuk. Jadi nggak akan ada ya yang aneh-aneh lah yang bakal ngeblokir ini itu, enggak. Ya kayak pakai HP gua yang dulu aja, yang biasa yang gua beli secara resmi di sini. Ya jadi kesimpulan dari semuanya adalah ya kalau misalkan kalian punya uang dan mungkin lagi pengen ganti HP atau emang kalian waifu-nya bener-bener keras hardcore di Hutao, ya apa sih yang enggak buat waifu. Terus ya bonus-bonusnya jauh lebih ciamik dan jauh lebih unik lagi daripada yang Sucrose sebelumnya, dan jauh lebih worth juga, speknya lebih bagus dan lebih ya untuk standar sekarang udah high end lah hitungannya. Tapi ya untuk setupnya sendiri pasti agak ribet karena ada yang harus kalian lakukan sebelum benar-benar langsung pakai sih, kayak harus uninstall bloatware-nya, harus install Google Play, harus ya ngeganti Brino-nya kalau misalkan kalian gak suka sama itu. Atau kalau misalkan kalian gak terlalu demen sama timnya, ya udah kalian install ulang aja pakai global ROM bisa. Oh iya, satu lagi, bonus game itemnya nggak akan bisa kalian pakai kalau misalkan kalian nggak main yang versi Chinese, yang versi Tiongkok sih gamenya, karena ya itu nggak berlaku untuk di di edisi global. Terakhir ya beli di mananya, ya kalian ada beberapa opsi. Ya tadi kalian bisa impor langsung kalau punya kenalan di sana, kirim-kirim, terus kalian urus bea cukainya sendiri, terus kalian urus emailnya sendiri, atau ya kalian cari di Shopee sama Topet. Udah banyak lah yang bisa ngimpor-impor elektronik yang udah bisa ngurusin ini itunya sampai kalian tinggal bayar dan langsung dapet. Gua pun kemarin pakai opsi yang kayak gitu. Dan so far ya experience gua at least untuk pakai HP-nya nggak terlalu pusing lah. Dan main Genshin pasti bisa. Lu collab sama Genshin tapi nggak bisa mainin Genshin HP-nya, itu udah HP-nya gua lempar jadi limbah udah. So ya, selamat bergabung untuk para sim Hutao ke sekte gua beli HP demi waifu.
So ya itu aja dari gua, semoga bermanfaat atau enggak ya sedikit menghibur. Jangan lupa kalau misalkan mau support gua bisa subscribe, bisa mungkin ikut member atau enggak ya sekedar follow akun-akun Ghosties Comic bisa di deskripsi. Always enjoy your hobby, keep hilap and nasi kecap. Bye bye.